Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Zafira. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam SIK 2025 dengan nomor NIM 2025010037. Mengapa ada sesuatu dari tidak ada? Apakah alam semesta ini nyata? Dan apakah ini sebuah kebenaran? Berdasarkan berpikir sistematis, menganalisis, mendalam, dan evaluasi. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Jadi di sini saya Alia Nur Zafira akan mengajak kalian semua untuk berpikir filosofis. Jadi di sini saya akan membahas tentang filsafat Islam. Apa sih filsafat Islam itu? Jadi yang dinamakan filsafat Islam adalah cabang filsafat yang memadukan antara akal dan wahyu, memahami hakikat Tuhan, manusia, dan alam secara rasional. Ia lahir dari pemikiran antara Yunani, Persia, dan India dengan ajaran Islam yang mendorong manusia untuk berpikir logis, kritis, reflektif, dan mendalam tentang kehidupan dan tujuan manusia. Di sini saya akan membahas 3 pokok utama. Yang pertama yaitu gunakan logos, tinggalkan mitos menuju gerbang filsafat. Yang kedua yaitu pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina tentang adanya Tuhan, daya jiwa, dan akal. Dan yang terakhir yaitu kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu gunakan logos, tinggalkan mitos. Jadi seruan ini adalah ajakan untuk kita berpikir rasional dalam memahami dunia. Jika dulu manusia menjelaskan alam melalui mitos, di filsafat diajarkan untuk mencari sebab akibat dengan akal. Nah, pendekatan rasional ini yang menjadi pintu masuk menuju ke filsafat, ilmu pengetahuan, dan pemikiran kritis. Lanjut, kita membahas ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang analisis Al-Kindi tentang adanya Tuhan, jiwa manusia, dan juga ilmu, atau tingkatan ilmu. Nah, di sini Al-Kindi itu menjelaskan analisisnya tentang adanya Tuhan adalah Tuhan yaitu wujud al-wahid, artinya wujud tunggal yang sempurna yang tidak ada awal maupun akhirnya. Nah, keberadaan Tuhan ini dibuktikan dengan adanya alam semesta, hubungan sebab akibat, dan juga keteraturan alam. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu analisis jiwa manusia menurut Al-Kindi. Di sini Al-Kindi juga menganalisis 3 pokok pembahasan utama. Yang pertama yaitu jiwa manusia itu sifatnya sederhana, tidak tersusun atau basitoh, sempurna, murni, dan juga penting. Terus yang kedua, jiwa manusia itu merupakan wujud tersendiri, lain dari badan dan juga lain dari nafsu. Terus yang ketiga, jiwa manusia itu hukumnya kekal, tidak hancur. Jadi itu kalau orang meninggal itu yang hancur itu badannya, bukan jiwanya. Oke, lanjut ke analisis Al-Kindi yang selanjutnya yaitu tentang tingkatan akal yang ada pada diri manusia. Di sini Al-Kindi menjelaskan ada 3 pokok pembahasan utama. Yang pertama yaitu akal manusia yang selamanya beraktualisasi, artinya akal metafisik yang ada di luar realitas. Yang kedua yaitu akal potensial, artinya akal yang menangkap arti-arti murni. Yang terakhir yaitu akal bakat, yaitu pergeseran antara akal potensial ke akal aktual. Lanjut kita ke analisis adanya Tuhan, jiwa manusia, dan ilmu menurut Al-Farabi. Yang pertama, analisis adanya Tuhan menurut Al-Farabi. Al-Farabi menjelaskan jika Tuhan itu merupakan wajib al-wujud, artinya Tuhan pasti ada dan tidak bergantung dengan yang lain. Nah, Tuhan itu adalah sebab utama dan darinya itu memancar atau sebuah emanasi yang kemudian terjadilah tingkatan wujud di alam semesta ini. Jadi pembahasannya selanjutnya yaitu analisis jiwa manusia menurut Al-Farabi. Nah, di sini kan ada 3 pembahasan utama juga. Yang pertama yaitu daya gerak. Daya gerak itu seperti kita melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, dan melakukan aktivitas yang lain. Terus yang kedua itu daya mengetahui, seperti kita mengetahui dalam merasa dan mengetahui dalam berimajinasi. Dan yang ketiga itu daya akal. Nah, daya akal itu di sini dibagi menjadi 2, yaitu akal praktis
yaitu artinya menyimpulkan seseorang akan berbuat apa. Dan yang kedua yaitu akal teoritis, yaitu akal yang membantu menyempurnakan. Kita ke pembahasan selanjutnya yaitu analisis jenis-jenis akal atau ilmu menurut Al-Farabi. Di sini Al-Farabi menjelaskan ada 4 jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu akal potensial. Apa sih yang dinamakan akal potensial? Yang dinamakan akal potensial adalah akal yang masih berupa kemampuan dasar. Yang kedua, akal aktual. Yang dinamakan akal aktual adalah akal yang mulai memahami ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu akal perolehan. Yang dinamakan akal perolehan adalah akal yang mampu memahami hal-hal yang bersifat universal. Dan yang keempat adalah akal aktif. Yang dinamakan akal aktif adalah sumber pencahayaan intelektual yang membuat akal manusia dapat mengetahui sesuatu. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis Ibnu Sina tentang adanya Tuhan, jiwa manusia, dan juga akal. Yang pertama, keberadaan Tuhan menurut Ibnu Sina dibuktikan dengan konsep wajib al-wujud. Ia menjelaskan jika semua yang ada di dunia ini bersifat mungkin ada, dan dengan itu dibutuhkan suatu sebab, dan suatu sebab tidak mungkin berlangsung tanpa adanya awal, sehingga dibutuhkan satu wujud yang keberadaannya niscaya tidak membutuhkan apapun yang lain dan menjadi sebab dari wujud lainnya. Lanjut kita ke analisis Ibnu Sina tentang jiwa manusia. Di sini Ibnu Sina menjelaskan ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu jiwa nabati. Yang dinamakan jiwa nabati adalah jiwa yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kebutuhan biologis. Yang kedua merupakan jiwa hewani. Yang dinamakan jiwa hewani adalah jiwa yang berkaitan dengan gerak, perasaan, dan juga keinginan. Yang ketiga yaitu jiwa rasional. Jiwa rasional ini merupakan tingkatan jiwa yang paling tinggi karena memungkinkan manusia untuk berpikir, memperoleh pengetahuan, dan juga mencapai kesempurnaan. Lanjut kita ke analisis akal atau tingkatan akal menurut Ibnu Sina. Yang pertama ada akal hayulani, yaitu akal yang masih sifatnya bersifat murni dan siap untuk menerima ilmu pengetahuan. Yang kedua ada akal al-malakah, artinya akal yang sudah memiliki kemampuan dasar untuk berpikir. Yang ketiga ada akal bi-al-fil, artinya akal yang sudah secara aktif melakukan pemikiran, ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada akal al-mustafad, yaitu tingkat tertinggi pada akal manusia, yaitu akal yang sudah bisa menangkap pemikiran universal secara sempurna melalui akal aktif. Lanjut kita ke analisis kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Di sini Ibnu Sina menjelaskan yang dinamakan kesehatan mental adalah keseimbangan antara jiwa dan juga tubuh. Gangguan mental terjadi jika ada pikiran, emosi, dan juga kondisi fisik yang tidak seimbang. Kita dapat mengelola kesehatan mental dengan gaya hidup yang sehat, berpikir yang positif, dan juga melakukan hal-hal yang membuat kita senang. Jadi demikian video yang sudah saya buat, materi tentang filsafat Islam. Semoga bermanfaat. Sebagai generasi muda, kita harus menerapkan gunakan logos, tinggalkan mitos menuju gerbang filsafat. Terima kasih.